Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Berjumpa kembali dengan kami di tanggal 1 September 2022. Kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa ya Bro. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersama untuk membaca firman-Mu. Penuhilah kami dengan roh pengertian agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, terus. Amin. Hari ini bacaannya dengan perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Luar biasa firman. Ya, ini sebenarnya bacaan lanjutan dari bacaan kemarin ya Bro ya. Ya. Mengenai Yesus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Yesus mengatakan untuk itulah aku diutus. Betul. Dan memberitakan Injil ya. Jadi di sini kan dikatakan bahwa di Danau Genesaret ini ketika orang-orang banyak sedang mendengarkan firman Allah yang diajarkan dari Yesus, Yesus melihat perahu Simon Petrus. Salah satunya ada dua perahu, salah satu perahu Simon Petrus yang baru kembali dari menjala ikan di malam hari nih Bro ya. Ya. Yang tidak dapat apa-apa gitu ya. Ya. Sedangkan mereka seorang nelayan yang pasti sudah tahu bagaimana waktu dan cara menangkap ikan. Betul. Ya. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Betul. Sampai pada akhirnya Yesus mengatakan untuk mereka supaya pergi lagi ke tempat yang lebih dalam gitu ya Bro ya. Nah, gimana Bro tanggapannya Bro? Ya, kalau kita lihat ya, kontras sekali Bro antara Lukas 4 sama Lukas 5. Lukas 4 kan banyak dibicarakan mengenai penyembuhan, puasa penyembuhan di tempat ibadah, di rumah terakhir kan di rumahnya Simon Petrus, mertuanya. Kemudian
Yesus berjalan mana dia bilang di tepi danau Genesaret. Jadi ini di tempat terbuka, bro. Ya. Jadi dia melakukan penginjilan atau memberitakan firman itu di tempat terbuka. Ya. Gitu. Jadi dan dia di situ dikatakan lalu dia bertolak, dia mengajar dari atas perahu karena banyak orang mengikuti dia. Ya, ayat 3 kan, dia mengajar di bawah perahu. Itu artinya apa, bro, kira-kira? Kalau saya lihat ini artinya bahwa sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja kan kita sebagai anak Tuhan, kita harus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Betul. Baik di dalam gereja atau di luar gereja. Malah di luar gereja itu kesempatan, namanya gereja adalah eklesia, yaitu kita dipanggil keluar, berarti kita harus melayani Tuhan. Betul, begitu. Jadi di situ juga Tuhan Yesus bilang ayat berapa itu? Ayat setelah dia berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, ya, dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Nah, kemudian di ayat 5-nya dikatakan lagi, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, ini kan secara logika ya udah nggak mungkin lah, gitu kan. Kita nih orang nelayan, kita tahu waktu dan tempat yang terbaik untuk menangkap menjala ikan, gitu. Tapi memang mereka tidak menghasilkan apa-apa. Namun berikutnya dikatakan lagi, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Nah, berarti di sini kan digambarkan suatu ketaatan Simon Petrus terhadap Yesus, sang gurunya ini. Betul. Ya kan, bahwa walaupun secara logika tidak memungkinkan rasanya, gitu, tidak masuk akal, tapi karena Yesus mengatakan demikian, ya dia menurut, dia taat. Ya. Nah, kalau kita lihat keahliannya Simon Petrus adalah karena dia nelayan, gitu. Dan dia tahu, Yesus itu basicnya adalah tukang kayu. Jadi ya dia karena apa? Dia mau taat aja, gitu. Iya. Nah, dan setelah melakukannya, ayat 6 ya. Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-teman perahu. Nah, ini dikatakan mereka mendapat demikian penuh jalannya itu sampai hampir sobek, ya. Betul. Yang perlu bantuan dari perahu yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, bro, berarti karena ketaatan Simon Petrus itu dan rasa percaya Simon Petrus percaya akan Yesus, sehingga ini sampai kepada suatu hal yang mustahil rasanya. Jadi timbul mujizat lah, ya. Nah, lewat penyerahan diri Simon Petrus ini juga bukti ketaatannya dia, bro. Bukti ketaatannya dia sehingga mujizat terjadi. Iya, yang boleh terjadi di sini. Ya. Nah, di ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, ini kenapa kira-kira nih, Bu? Kenapa Simon merasa seperti tidak layak nih, ya? Ya, betul. Kalau saya lihat ya gini, bro, ketika mujizat terjadi, ya, di situ dikatakan bahwa kata-kata Simon Petrus yang cukup luar biasa adalah, Tuhan, pergilah daripadaku, Tuhan, pergilah. Kalau sebelumnya dikatakan guru, ya, bro. Ayat 5 dikatakan guru. Ya, dia panggil sebagai guru. Guru itu adalah kayak master, kayak guru rohani, ya, guru, atau itu bukan Tuhan. Tetapi ketika mujizat terjadi, ketika segala sesuatu yang mustahil, ya kan, kalau bilang mustahil karena dia itu expertnya ya nelayan, gitu. Dan Tuhan bilang, pergi ke tempat yang lebih dalam. Biasanya kan ikan itu di tempat yang dangkal supaya jalannya mampu untuk menangkap. Biasanya kalau di pantai-pantai dia pakai apa yang buat laut dalam, ada spesial sendiri, bro. Jadi sesuatu yang mustahil terjadi ketika dia obey, dia menurut, dia taat. Tadi bro bilang ada mujizat terjadi. Dan di situ dikatakan bahwa tadi bro bilang ayat berapa tadi?
pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ya, karena dia merasa tidak layak. Ya. Dia merasa bahwa, oh, gue ini nggak layak. Gitu. Iya. Karena ini udah tahu, dia udah katakan bahwa ini Tuhan. Gitu. Begitu, bro. Ya, jadi memang kalau dilihat begini, kita juga dalam Ya. kehidupan sehari-hari sekarang juga pun suka terjadi nih, bro. Ya, mungkin aku kalau sharing dikit ya, aku juga Ya. ketika kita dipanggil untuk melakukan pelayanan, kadang-kadang kita juga merasa tidak layak, kan? Betul. Ya kan? Tapi kembali lagi bagaimana kita merespon panggilan itu. Betul. Jadi karena at the end, aku percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kita melakukan sesuatu, Ya. itu Tuhan akan yang melayakkan kita dan memampukan kita. Ya. Demikian, bro. Ya. Dan di sini dikatakan ya bahwa semua Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya. Nah, padahal di sini kita tahu bahwa Yesus itu tidak pernah membenci orang pendosa, Betul. tapi Yesus membenci dosa itu sendiri, tapi bukan pendosanya, karena Yesus itu maha pengampun. Ya. Ya. Yang memang kalau kita perlu belajar hari ini, bro, Ya. Ketika Tuhan suruh sebagai apapun, Ya. reaksi dari Simon Petrus kita boleh belajar. Dia bilang ini yang saya perlu garis bawahi. saya garis bawahi hari ini ya. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, Ya. karena Tuhan yang menyuruh, Ya. dengan kemampuan dia sebagai gue nggak layak. Kita kadang-kadang begitu juga, bro. Ya. Ketika dia bilang suruh khotbah atau suruh sharing begini, karena kita nggak layak, Ya. gue nggak layak. Ya. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, Ya. sehingga kita dilayak. Dan kita juga belajar ya ketaatan, dan kita pasti dilayakkan kalau memang Betul. ada panggilan kita ya, bro ya. Ya. Nah, berikutnya, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia Ya. takut karena banyak ikan. Ya. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus, ya kan. Dikatakan di sini, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, ini Ya. gimana nih, bro? Jadi ketika mereka percaya, mereka sudah Mereka ini sudah lihat sendiri nih, ya, dia udah lihat sendiri suatu gitu. mujizat, Betul. ya, suatu Yang hal mustahil bisa mustahil. terjadi. Dia bilang jangan takut, mulai saat ini engkau akan menjadi penjala manusia, Ya. seperti tema yang di atas, bro. Iya, betul. Penjala ikan menjadi penjala Penjala manusia. manusia. Berarti kita harus menjala manusia. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita bisa membagikan, menyampaikan kabar baik, Injil keselamatan kepada semua orang. Begitu, bro. Ya, seperti tugas Yesus sendiri ya. Ya. Ya, Yesus katakan dia diutus untuk memberitakan Injil Ya. kerajaan Allah. Gitu kan, kita Sebagai- demikian juga kita. Ya, begitu. Ya kan? Nah, Ayat 11 bagus juga nih. Mereka pun meninggalkan Ya. segala sesuatu lalu mengikut Yesus. kita belajar supaya kita jangan nunda-nunda, jangan tunda untuk mengikuti Yesus. Kita ketika ikut Yesus saat ini juga kita ikut Yesus. Dan Bukan berarti kita harus full timer, kita di gereja-gereja terus, nggak pulang-pulang, nggak juga gitu. Tapi di mana ada waktu sebagai pekerja, sebagai pelajar, sebagai apapun kita di lingkungan kita, di keluarga kita, bagaimana kita bisa menyampaikan Injil keselamatan, yaitu Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita semua. Begitu. demikian, Francis, permenungan kami untuk hari ini. Kiranya kita semua semakin diberkati oleh firman Tuhan ini, dan kita boleh semakin taat, dan kita terus memberitakan Injil kerajaan Allah di dunia, dimanapun, baik di gereja maupun di luar gereja. Baik. Ya. Dan kita harus merespon apa yang Tuhan inginkan sebagai panggilan kita untuk pelayanan dan lain-lain. Karena apapun itu kita pasti akan dimampukan dan dilayakkan oleh Tuhan, karena Tuhan yang menghendakinya. Ya. Untuk dengan doanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami boleh diberkati. Kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus, yaitu menjadi penjala manusia. Kami juga berdoa supaya Engkau memampukan kami, Tuhan. Ketika Engkau menyuruh, kami akan melakukan, karena kami percaya apa yang Engkau
katakan, apa yang Kau ingin kami lakukan, itu Engkau akan menyertai kami. Dan juga berdoa untuk segala kegiatan, segala apapun yang kami rasakan dalam kehidupan ini, biarlah Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan, supaya kasih-Mu boleh memancar kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Putra Kudus. Amin. Terima kasih Francis. Shalom. Shalom.